Tipe data DC. Apa yang akan saya sampaikan di sini pada dasarnya ini pemahaman saya sendiri sebagai catatan aja. Jadi eh, bukan sesuatu yang resmi. Jadi ini adalah bagaimana saya memahami tipe data DC. Tipe data DC buat saya pribadi itu saya bagi menjadi dua jenis, primary atau tunggal, dan yang kedua itu compound atau kadang komposit, ini artinya gabungan. Untuk primary itu saya bagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu tipe data value atau value type. Yang kedua adalah reference type. Untuk value type itu pada dasarnya semuanya adalah numerik. Semuanya numerik, hanya dibagi dua. Yang pertama, semuanya numerik. Jenis numeriknya itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah integer atau bulat. Yang kedua itu adalah floating number atau apa ya, kita nyebutnya mungkin pecahan atau bilangan koma, atau kadang juga menyebutnya bilangan real, atau lebih tepatnya kadang juga scientific notation. Oke. Untuk integer itu terbagi lagi menjadi, pada dasarnya semua integer, gunakan int, hanya dibedakan berdasarkan ukuran. Jadi berdasarkan ukuran nantinya terbagi menjadi char, kemudian short, kemudian int itu sendiri, kemudian long, terakhir adalah long. Oke. Ukurannya untuk char itu pasti 1 byte. Oke, untuk short itu pada dasarnya short itu adalah versi pendek dari integer. Jadi untuk integer itu sendiri pada dasarnya ukurannya itu tergantung dari sistem. Jadi kalau sistemnya itu adalah 16 bit, maka integernya adalah 2 byte. Kalau 32 bit, integernya ukurannya 4 byte. Begitu juga kalau dia 64 bit, ukuran integernya berarti 8 byte. Nah, untuk short ini adalah versi pendek dari integer. Ukurannya itu umumnya 2 byte. Oke, kemudian untuk long, tambahan sedikit untuk short. Short itu biasanya 2, tetapi di standar itu disebutkan antara 2 atau sama dengan integer, tapi umumnya 2. Untuk yang sama dengan integer ini biasanya kalau sistemnya itu 16 bit, jadi komputer-komputer yang mungkin di tahun 80-an ya. Untuk long itu ukurannya sama dengan integer atau 2 kali dari integer. Jadi dia bisa kalau integernya 2 byte,
dia bisa antara 2 sampai 4 byte. Kalau integernya 4 byte, itu bisa antara 4 sampai 8 byte. 4 sampai 8 byte. Kalau integernya 8 byte, setahu saya sih dia tetap 8 byte. Setahu saya, koreksi kalau saya salah. Oke. Kemudian untuk long itu ukurannya sama atau 2 kali dari long. Dengan catatan paling tinggi, paling banyak itu 8 byte. Artinya kalau longnya itu adalah 4 byte, maka dia ukurannya 8 byte. Kalau longnya itu 8 byte, maka dia juga 8 byte. Oke, ini dari yang saya tahu. Jadi kalau ada kesalahan silahkan dikoreksi. Kemudian floating point. Oke, mungkin pertanyaannya, char bukannya untuk karakter. Itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menginput datanya. Bisa aja kita menggunakan integer tanpa menggunakannya, tapi kita outputkan dalam bentuk karakter. Saya ambil contoh di sini. Misalkan saya mau menggunakan integer, tetap sini namanya huruf, tapi saya buat 65. Oke, kemudian nanti saya print out sebagai karakter. Saya save dulu. Oke, dia tetap keluar A. See? Jadi pada dasarnya di sini tinggal tergantung bagaimana kita mengoutputkan aja. Untuk integer ya. Kalau untuk floating point ya nggak bisa. Walaupun ukurannya sama, bisa jadi sama dengan integer. Oke, kita kembali ke kita lanjut ke floating point. Floating point itu ada 2. Single precision dan double precision. Single precision itu menggunakan tipe data float. Sementara untuk double precision menggunakan double. Kalau bagi Anda yang pernah masuk ke Visual Basic, itu dia biasanya nulisnya gini, single dan double. Itu untuk single precision dan double precision. Tapi kalau di C itu float dan double. Ukurannya untuk float umumnya ya 4 byte. Untuk double itu 8 byte. Oke. Kemudian selanjutnya tipe data reference type. Reference type ini dibangun di atas dibangun di atas value type. Nah, pada dasarnya di sini untuk reference type dia cuma hanya ada satu, yaitu pointer. Nah, ukurannya berapa untuk pointer? Ya tergantung sistem. Kalau sistemnya 4 byte ya berarti dia 4 byte. Kalau dia 8 byte ya dia 8 byte. Tetapi dia bukan integer. Karena untuk pointer ini hubungannya adalah dengan alamat memori. Sehingga bagaimana membacanya itu tergantung bagaimana sistem membaca data pointer itu sebagai alamat memori. Tetapi kita asumsikan aja di sini kita menggunakan sistem 32 bit, maka umumnya dia 4 byte. Okay. Dan seperti saya bilang, pointer itu dibangun di atas memory data type, jadi nanti akan ketemu seperti ini, tipe data in, pointer tinggal tambahkan
asterisk ini, kemudian nama ya, ini namanya. Penulisan asterisknya terserah, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini untuk data pointer. Ini adalah data pointer. Kemudian selain itu ada juga function pointer. Pointer ini kasus khusus, nanti kita akan bahas tersendiri. Oke, dia modelnya hampir sama, hanya misalkan ini di sini, integer ini sebagai return type, maka namanya adalah seperti ini. Nama function ya, nama function. Kemudian tambahannya ini. Di sini opsional argumen kalau dia perlu argumen. Oke, ini function pointer. Jadi seperti ini value type, ada primary data type bentuk tunggal, ada value type dan reference type. Kemudian selanjutnya untuk yang composite atau gabungan. Ini saya bagi dua lagi, apakah dia pertama bentuknya dia homogen, artinya satu tipe data, atau B dia heterogen, artinya dia terdiri dari tipe data yang berbeda. Kemudian ini masing-masing saya bagi lagi antara dia agregat memorinya apa, agregat memori atau shared memory. Begitu juga yang heterogen, apakah dia agregat memori atau dia shared memory. Agregat memori artinya ketika dia misalkan sebutlah terdiri dari dua elemen, jadi sebutlah untuk yang homogen ya, di sini ada dua integer, masing-masing integer ukurannya 4, berarti total 8 byte. Nah, ini agregat. Sementara kalau yang shared, walaupun dia integer, tapi karena dia shared, maka dia ukurannya tetap 4 byte, karena masing-masing integer ukurannya 4 byte. Nah, itu agregat dan shared. Nah, ini bedanya di sini satu data type untuk yang homogen, sementara di sini heterogen. Oke, sekali lagi sebagai catatan, ini hanya istilah saya sendiri untuk saya mudah memahami aja. Ini bukan istilah resmi, jadi mungkin di tempat lain nggak menemukan. Ini hanya untuk supaya saya lebih memahaminya sendiri aja. Oke, jadi kita masuk ke sini, apa saja yang agregat, apa saja yang shared, apa saja yang homogen, apa saja yang heterogen. Oke. Untuk yang homogen satu tipe data, ini untuk yang agregat memori ada array. Dia bentuknya di memori dia continuous, jadi berlanjut dari satu elemen ke elemen lainnya, berdempetan satu sama lain, dia continuous. Ini array ini. Kemudian kalau untuk share, oke, mungkin ini adalah untuk enum. Oke, di sini mungkin saya agak kurang pas ya menyebut bahwa enum itu data komposit terdiri komposit data type dengan homogen dan dia shared memory. Ya mungkin ini ada sedikit ya miss aja mungkin menurut saya ya, agak miss kalau saya agak masukkan sini, tapi pada kenyataannya memang ketika kita menggunakan enum itu yang dipakai itu
selalu bentuknya integer. Oke, integer, bahkan sepertinya dia juga nggak bisa, bukan numerik yang bisa floating atau integer, tapi enum itu pasti integer. Dan ukuran integernya sekali lagi tergantung sistem. Jadi kalau misalkan sistem kita 4 byte, jadi nanti hasilnya ketika kita mendeklar sebuah variabel yang didasarkan dari enum, maka ukurannya dia juga biasanya 4 byte untuk yang sistem 32 bit ya. Oke. Oke, jadi mungkin di sini harap dimaklumi kalau mungkin agak membingungkan di sini. Tetapi ini adalah cara saya untuk mudah memahaminya. Sekali lagi. Oke, itu yang homogen dan set. Kemudian untuk yang heterogen, ini agregat adalah struct. Oke, nanti kita akan bahas tersendiri. Sementara untuk set, itu ada union. Oke, nanti kita akan bahas masing-masing. Ini ada masing-masing tipe data ini supaya lebih jelas. Tetapi untuk sekarang ini mungkin sudah sebagai awalan tentang tipe data DC. Begini cara saya memahaminya. Jadi sebagai ringkasan, tipe data DC saya bagi menjadi dua, primary dan kompon atau composite, gabungan tunggal atau gabungan. Kemudian untuk yang primary itu saya bagi lagi menjadi dua, value type dan reference type. Value type itu pasti numerik dan dia ada dua bentuknya, integer atau floating number. Untuk reference type itu pointer dan dia terbagi dua, ada data pointer dan function pointer. Sementara untuk kompon atau composite itu terbagi dua lagi, apakah elemennya itu homogen, artinya satu tipe data, atau dia gabungan dari beberapa tipe data. Dan masing-masing ini saya bagi lagi berdasarkan apakah dia aggregate memory atau dia shared memory. Jadi ini awalan, nanti akan dibahas, saya bahas secara lebih rinci di masing-masing tipe data. Oke, terima kasih.